Beliau pembuka-buka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan mukminin, bukan muslimin, tetapi alamin. Antum perlu paham di sini. Alam, jagat alam semesta semua. Nabi diutus bukan untuk kelompok-kelompok khusus. Nabi diutus bukan hanya untuk orang-orang beriman. Bahkan Nabi diutus untuk semua makhluk-makhluk Allah, manusia maupun jin. Itu Rasulullah SAW. Makanya bersyukur, nahmadullah atas karunia yang Allah kirimkan kepada kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan muhda, ya, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada, ya, umat-umat manusia kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menulis di dalam kitab Simtud Duror tentang menggambarkan peristiwa akan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika beliau mau datang saja, itu sudah ada ikhbar, berita. Dan berita ini bukan saja kepada makhluk-makhluk manusia, tetapi makhluk-makhluk hewan. Semua binatang-binatang itu sibuk sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Sebelum lahir Nabi, sibuk mereka. Kebayang nggak sama kita? Ini binatang. Mana ada di dunia ini manusia yang akan lahir ke muka bumi, seorang anak bayi dinanti-nantikan, bukan saja dengan makhluk-makhluk manusia hidup, binatang-binatang menantikan kedatangannya. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad, kecuali Rasulullah, illa nabiyukum Muhammad, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya dengan jelas Habib Ali katakan, wa ma min dabatin fil ardh wa kullu dabatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah. Semua binatang-binatang di Bani Quraisy itu mereka nataqat, ya, berbicara. Mu'linatan bi kamalil bisyarah, memberi berita, iklan, pengumuman, ya, tentang manusia yang sudah sempurna ini Nabi Muhammad SAW. Makanya semua binatang-binatang itu satu berkata kepada binatang yang lain, ketemu binatang yang ini ngomong sama binatang yang satu, ketemu binatang yang ini bicara sama binatang yang lain, ikhbar, mukhbir, membawa kabar, berita akan munculnya, akan lahirnya manusia yang dinanti-nanti bernama Sayyidina Muhammad. Bahkan semua wanita-wanita yang lahir, yang mengandung, Allah tahan dalam rahim-rahim mereka, sehingga pada saat akan lahir Nabi Muhammad tidak ada boleh satu orang perempuan pun yang melahirkan anak perempuan. Apakah hebat itu? Di kampung Cinangsi ini, di Salada, 10 orang mengandung. Ada yang sudah 8 bulan, ada yang sudah 9 bulan. Tinggal menunggu waktu. Katakanlah dari yang 9 bulan menunggu detik-detik kelahiran, 10 orang. 10 orang ketika lahir pasti yang satu anak laki-laki, satu perempuan, satu laki, satu perempuan. Pasti anwa macam-macam. Kalau kita masuk ke rumah sakit bersalin, kita tanya ada berapa wanita yang akan melahirkan? 20 orang. Ketika lahir ada perempuan, ada laki. Itu hal yang wajar, bapak-bapak. Tetapi ketika Nabi akan lahir, coba antum bayangkan, coba antum pikirkan. Kalau antum memikirkan, antum membayangkan, semakin antum merindukan sosok Nabi Muhammad. Ini yang Habib Ali maksudkan. Tulisan demi tulisan yang beliau catatkan dan uraikan itu, agar kita ini sebagai umat mengerti dan paham
tambah rindu kepada Nabi Muhammad. Maka beliau katakan, wa ma min hamilin hamalat bidzalikal am illa atat bi hamliha bi gula min barakati wa sa'adati hadzal iman. Gak ada satu perempuan pun yang sedang hamil mau orang bilang mau melahirkan, kecuali setiap rahim-rahim itu akan muncul anak-anak laki-laki. Gak boleh ada perempuan. Ditahan oleh Allah. Itu ketika detik-detik akan lahir Nabi Muhammad. Apa enggak hebat? Apa enggak luar biasa kedudukan Rasulullah? Dan bukan bapak-bapak, ibu-ibu nggak sampai di situ. Antum tahu langit bumi ya itu bergetar ketika Nabi akan lahir. Bumi ini bergoyang seperti berjoget riang gembira karena lahir Nabi Muhammad. Bebatuan, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di alam semesta ini semua menari gembira ketika Nabi lahir. Gak main-main. Ajabah semua binatang. Kemudian semua makhluk-makhluk Allah, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Gak main-main. Ini sosok yang mau lahir ini pembawa rahmat Allah, pembuka pintu-pintu rahmat. Beliau datang itu karena hadiah yang Allah kirimkan kepada kita. Kita pesan barang online, menantinya kan itu kan luar biasa, bapak-bapak. Ketika barang itu datang, bayangkan ya, ketika masuk itu barang dikirim sama kurir, yang pertama kali ada makanan, maaf, ada makanan yang begitu nikmat, pasti yang antum buka pertama kali barang yang antum pesan, untuk ingin membuktikan barang itu sampai betul ke depan antum, sesuai yang aku pesan atau tidak. Begitu dilihat, senangnya dia, betul tidak ada cacat, gembiranya luar biasa, baru dia makan. Apapun yang ada di piring itu, sehebat apapun makanan, selezat apapun, pasti barang yang datang ini. Nabi Muhammad seperti itu ya ikhwan. Beliau itu rahmatal muhda, rahmat Allah yang dihadiahkan untuk umat ini, sehingga yang merasakan akan kedatangannya itu para binatang-binatang lebih peka daripada kita. Mereka lebih bergerak daripada kita, lebih perasa daripada kita. Nggak main-main. Belum lagi ketika kemunculannya, baru mau datang saja, penyambutannya udah luar biasa. Ketika beliau begitu lahir, bisa antum bayangkan, ketika akan lahirnya beliau, semua api Persia yang disembah ribuan tahun tak pernah padam, dipadamkan oleh Allah. Al-asnam alladzi wudiya fil Ka'bah, patung-patung yang berdiri tegap berada di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, ketika detik-detik malam akan lahirnya Rasulullah, Allah tumbangkan semua patung-patung itu jatuh. Main-main ya ikhwan. Garaib, kejadian yang super aneh terjadi sebelum kelahiran beliau, sehingga membuat iblis rona, gelisah, kecak iblis. Iblis itu menangis 4 kali. Rona arba amarat. Ketika turun ayat ya, ayat kursi ya, ketika Allah keluarkan dia dari surga iblis, ya, dia nangis. Kemudian ketika turun surat kulhu kepadanya ya, apa kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian yang terakhir ketika akan lahir Nabi Muhammad SAW, gelisah ya, menangis histeris iblis itu. Makanya orang-orang yang kalau mau datang maulid Nabi Muhammad gelisah ya, nggak tenang, gelisah ya, orang bilang kebingungan, nggak pede kalau ada mau Rabiul Awal ya, dia masih kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang
yang seperti iblis ini. Alhamdulillah. Hati-hati ya kawan. Al-farah wasurur kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Diperintah sama Allah. Atas rahmat yang Allah berikan Nabi Muhammad, kita disuruh bergembira. Ya ikhwan, ayyu rahmatin a'zam wa akbar wa ajal wa arfa min buruji Sayyidina Muhammad. Mana ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih dinantikan, lebih agung dari kelahiran manusia yang satu ini. Tidak ada. Betapa hebat beliau ketika akan beliau lahir, ya Allah bukakan wakushifal ghita ala umma Nabi Muhammad. Dibuka sama Allah pintu apa orang bilang langit rumah Rasulullah, kan nggak pakai atap. Rumah Sayyidatuna Aminah nggak pakai atap di Makkah Mukarramah. Fara'a gusurur Rum, melihat, ya orang bilang, semua orang bilang kerajaan Romawi nampak dan dilihat oleh Sayyidatuna Aminah. Wa hadaratha, dihadirkan ketika Nabi mau lahir. Ibundanya detik-detik mau bersalin, Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan kepadanya Ummu, ya orang bilang Isa, Sayyidatuna Maryam yang sudah wafat, dihadirkan. Bayangkan, dihidupkan dan disuruh hadir untuk menjadikan saksi atas kelahiran manusia agung Nabi Muhammad. Asia dihadirkan, ya orang bilang. Kemudian orang bilang ma'ahuma minal hurul in, ya bersama mereka berdua ada bidadari yang menemani persalinan Sayyidatuna Aminah binti Wahbin min fakharin malam tanaluhun nisa. Fakhar, kemuliaan yang belum pernah disandang oleh wanita-wanita kecuali ummu Nabi Muhammad. Luar biasa ya ikhwan, nur. Ketika Sayyidatuna Aminah ingin menyempatkan untuk melihat apa yang keluar dari dirinya, apa dia katakan? Lihat, perhatikan baik-baik. Isul kalimah allati kharajat min famiha at-tahira. Apa yang keluar dari mulutnya yang penuh dengan kesucian. Wallahi, dia bilang, ma ra'aitu minhu illa nurah. Aku nggak ngelihat apa-apa kecuali cahaya yang keluar. Main-main ya, kawan. Namun di film dilihat bagaimana dahsyatnya itu cahaya menerangkan bainal masyriq wal maghrib. Nur Nabi Muhammad. Ini cahaya dahsyat bapak-bapak, luar biasa. Karena cahaya yang maha dahsyat, Allah titipkan dulu ayahanda Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah punya saudara. Dia punya saudara. Sayyidina Abdullah ini, ya, beliau ketika sebelum meminang menikahi Sayyidatuna Aminah binti Wahb, itu perempuan-perempuan Quraisy, perempuan-perempuan Quraisy itu kalau lihat lewat Sayyidina Abdullah ayahanda Nabi Muhammad, kalau lewat nabinya belum ada, belum lahir Rasulullah, belum dititip di rahim, nur itu masih ada pada Sayyidina Abdullah. Majalah yang kiluni, itu kan hadis yang dibawa dengan Allah selalu memindah-mindahkan aku, angkatan orang, angkat, ya. Orang bilang min sulbin nabi ila sulbin nabi, min sulbin nabi ila sulbin nabi, hatta wada'a bi sulbi abi. Sehingga Allah letakkan cahaya itu pada diri ayahandaku tercinta. Dulu cahaya itu ada pada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ada di surga, cahaya Rasulullah Allah titipkan di sulbinya. Makanya malaikat kalau ngelihat Nabi Adam lewat, malaikat dari belakang penuh mengurumuni. Ingin melihat cahaya yang dahsyat itu, ikuti Nabi Adam. Nabi Adam muter, malaikat muter. Nabi Adam berbalik, malaikat berbalik. Sehingga Nabi Adam
menghadap kepada Allah. Qala ya Rabbi, inna haula'il malaika ittaba'uni. Allah, malaikat-malaikat ini ada apa? Selalu berkerumun mereka mengikuti aku dari belakang seperti ada yang mereka lihat. Faqala Allah Ta'ala lahum, Allah berkata kepada qala haula'i, ya, mereka itu mayat ba'u, bukan mengikuti engkau ya Adam, walakin yatba'u nurum Nabi Muhammad. Mereka itu yang mereka lihat cahaya kekasihku Muhammad, wada'tu indak, yang aku letakkan. Qala ya Rabbi arini an anzur ila tilkan nur. Ya Allah, izinkan aku untuk bisa melihat nur itu. Wa wada'allahu fi jabhati, Allah taruh di kening Nabi Adam alaihissalam nur Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam dari matanya ngelihat begini, ya di sini ditaruh nggak terlalu kelihatan, cuma cahaya saja. Qala ya Rabb lam ara, aku tidak melihat. Bahawallahu Ta'ala, ya, ila baina asabai. Kemudian Allah letakkan dua cahaya itu di tangan Nabi Adam alaihissalam. Paham? Di bagian kukunya bapak-bapak itu. Falamma ra'atil kanur, ketika Adam melihat cahaya yang maha dahsyat itu, fagabbalahu, cium oleh Nabi Allah Adam. Summa wada'a baina ainai, kemudian dia letakkan. Faqala habibi wa qurratu ayun Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kali. Makanya kalau melihat orang ketika waktu mendengarkan kalimat azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, meletakkan kedua, ya, tangan ini, jempolnya ini ke matanya, diusap, ya, jangan heran. Itu ayat bacaan, ya, bukan bid'ah. Ayat usul-usulna ayat, ya, bukan asal ngikut-ngikut wae. Ayat Nabi Allah Adam orang pertama kali melakukan itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar fa'ala bidzalik, sampai dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Imam As-Suyuti, siapa orang mendengarkan kalimat azan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua jarinya itu di bagian matanya, orang tersebut tidak akan pernah buta, orang tersebut tidak akan pernah terkena penyakit katarak, orang tersebut tidak akan pernah terkena penyakit mata. Itu manfaatnya bapak-bapak ibu-ibu. Makanya ketika waktu itu setelah diperlihatkan oleh Nabi Allah Adam, disitulah Nabi Allah Adam baru tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah cahaya nur ini Allah pindahkan kepada Nabi Allah Sis. Kemudian dipindahkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika dipindahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pernah mengalami satu kejadian yang dahsyat yang hampir mencelakai dia. Ketika dia merubuhkan patung-patung al-asnam, ketika dipanggil, ditanya, man fa'ala bi alihatina, siapa yang telah melakukan berbuat keji, ya, meruntuhkan, ya, patung-patung ini. Qala fatan, ya, itu adalah seorang pemuda, dia bilang, ya, namanya disebutkan Ibrahim. Qala, ya, jibu ilai, panggil orang itu kepada saya. Baca, datang Nabi Allah Ibrahim. Hal anta fa'alta bi ahli hatina ya Ibrahim? Kata si Namrud, kamu yang melakukan ini. Qala fas'al kabiruhum, ini Al-Quran, tanya yang sama yang besar, nak, yang badannya gede, patung yang paling gede, ditaruh palu di situ bogem sama Nabi Ibrahim. Mungkin dia yang hancurkan yang kecil-kecil. Is'alu kabiruhum, tanyakan. Qala ma yantikun, ente gelo Ibrahim, ente, kata si Namrud, nyuruh anak nanya ke patung ini yang gede, patung yang nggak bisa berngomong. Lah kalau nggak ngomong, yang gelo anak PRT. Ayah naon disembah kalau patung tak bisa bicara. Ngamuk Namrud, kumpulkan semua. Bayangkan satu kisah ladat nyari kayu,
satu si jalada nyari kayu ditumpuk-tumpukan kayak gunung mungkin kayu nak kampung iyo RT iyo RW anu semua ngumpulkan ditaruh di Cinangsi iyo tinggi. Begitu sudah tinggi Nabi Ibrahim ditaruh di paling ujung, bakar, dibakar. Antum kira bakarnya gampang itu ya, pakai alat itu supaya untuk orang yang korek nggak bisa sampai ke atas. Terus besar api dibakar, taruh Nabi Ibrahim diikat di situ. Bayangkan itu paling ujung dibakar berhari-hari. Begitu selesai pikiran si Namrud habis. Apa yang terjadi? Ibrahim seperti orang tidur, kayak orang sarek, bangun kayak tahu dia di mana dia di atas itu. Karena apa? Karena Allah katakan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, ada keselamatan untuk kekasihku Ibrahim. Qala al-mufassir, berkata mufassir, lau qala Allah Ta'ala ditilkan nar ya naru kuni bardan magala wala salama, dan tidak Allah katakan sambung lagi dengan kalimat selamat, mata ya bari dan mati dalam keadaan dingin. Nabi Ibrahim beku kedinginan, tetapi Allah katakan ya naru kuni bardan, api jadilah kamu dingin sejuk ya, wassalaman ala Ibrahim, selamat. Tetapi kata mufasir, bukan ini pembahasannya, bukan masalah kalimat yang Allah katakan kepada api itu untuk sejuk, untuk dingin, untuk Ibrahim. Bukan. Yang membuat Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, tak termakan oleh api, karena di sulbi Ibrahim Allah letakkan nur kekasih kita Muhammad. Ada nur Nabi Muhammad. Ketika diletakkan sama Adam, Adam selamat. Ketika diletakkan kepada Nabi Ibrahim selamat. Makanya Nabi Ismail, nur itu pindah kepada Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, disunat aja, main-main. Tapi begitu diletakkan Nabi Ismail untuk disembelih, digorok, tak mempan. Tahu tuh kayak karet, tak mempan. Apa yang sampai marah Nabi Ibrahim, pukulkan di batu, pecah. Taruh lagi di dia, tak mempan. Apa penyebabnya? Sampai Allah gantikan dengan sekor. Apa sebab? Bagaimana mau mempan? Pisau itu memotong leher Ismail, sedangkan di sulbi Ismail ada nur Nabi Muhammad. Ya, antum tahu. Jangankan sosok nabinya, ya, yang belum lahir ini loh, nurnya sudah berpindah-pindah dari sulbi yang tohir, suci, seorang nabi, bukan penyembah patung. Makanya hati-hati, jangan ngomong bahwasanya Azar itu bapaknya Ibrahim, itu keliru. Hati-hati. Ya, sebagian khutbah kadang-kadang kurang paham, ya, atau mungkin terlalu kepinteran, mengatakan bahwasanya ayah anda Nabi Ibrahim sang pembuat patung sesuai dari ayat. Kalau bapak Nabi Ibrahim seorang penyembah berhala atau pembuat patung-patung berhala sesembahan, terus bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya aku dilahirkan dari rahim yang suci. Aku ini lahir dari rahim yang suci, laisa min sifah, ya, bukan kumpul kebo, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyalahgunakan, tidak sinkron, namanya orang bilang kontradiksi dengan hadis Nabi Muhammad. Aku ini nurku ini dipindah-pindahkan sama Allah, ditaruh dari sulbi para nabi sampai turun kepada ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perempuan-perempuan Quraisy ketika melihat Sayyidina Abdullah lewat, mereka melihat cahaya itu nampak pada ayahanda Nabi Muhammad. Makanya mereka berkerumun, mereka berkumpul menggoda Sayyidina Abdullah, zawidna ya Abdullah,
nikahi kami. Nggak mau. Begitu ketemu sama Sayyidatuna Aminah, nikah Sayyidina Abdullah. Habis menikah malam pengantin, ya beres, besok pagi keluar Sayyidina Abdullah ketemu sama perempuan-perempuan yang suka menggoda dia. Apa kata Sayyidina Abdullah? Mana kalian yang minta dinikahi oleh aku? Ayo saya nikahi. Oh, belum mau. Nggak mau. Kenapa? Kami sudah tidak melihat cahaya itu dari dirimu, Abdullah. Kemana pindah cahaya itu? Ila batni ummiha, berpindah kepada rahim ibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini titik yang perlu kita pahami agar supaya jaga mulut, jangan berkata-kata yang enggak bagus, jangan berkata-kata yang enggak benar atas kedua orang tua Nabi Muhammad. Hati-hati, karena Allah tidak akan pernah menitipkan cahaya yang maha agung, maha dahsyat ini kepada rahim, kepada sulbi kafir. Catat baik-baik gitu. Ya. Karena ada sebagian ulama-ulama dari kelompok-kelompok yang memang suka membid'ah-bid'ahkan orang, mulutnya kadang-kadang kurang santun dan kurang sopan. Mereka katakan kedua orang tua Nabi Muhammad tidak selamat, mereka berada di neraka Allah. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama-nama orang. Doktor S3, gelarnya luar biasa, tetapi S3-nya itu membuat dia buta mata batinnya, buta mata hatinya, tidak bisa melihat. Padahal ulama-ulama yang lebih hebat dari mereka, ya sekaliber Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Al-Imam As-Suyuti, nggak berani mereka mengatakan dengan perkataan yang seperti itu. Aslim taslam. Itu yang perlu kita paham, bapak-bapak ini. Makanya cahaya ini terus bersinar. Walaupun Nabi Muhammad berada di Madinah. Makanya orang-orang kalau salam kepada Rasulullah ketika tasyahud berselawat, apa salam yang kita ucapkan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Ini ya, alaika ini, domir kaf ini, domir mukhatabah. Tahu? Domir dialog. Kalau berdialog, yang diajak ngomong itu hadir. Laisa biqaib. Kalau gaib, assalamu alaihi. Ada dia di Madinah. Tapi kenapa? Ayah naon? Yang di Pleret, assalamu alaika. Di Pasar Rebo, assalamu alaika. Di Salada, assalamualaikum. Yang di Amerika, assalamualaikum. Nabinya ada di Madinah, kok domirnya domir mukhatabah. Ada yang diajak berbicara, hadir, laisa biqaib. Kita kalau bahasa Arab nanyakan orang yang gaib, yang nggak hadir, kaifa halu? Bagaimana berita tentang dia? Kenapa? Domirnya domir gaib, orangnya nggak hadir, kaifa halu? Bagaimana kabarnya? Khair, sehat, anu. Tapi kalau ada orang yang kita ajak ngomong, kaifa halak? Kaifa halu ya akhi? Apa kabarmu? Masa kaifa halu? Orangnya ada depan kita. Lah Nabi Muhammad itu berarti hadir. Makanya orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang yang dibukakan oleh Allah, pintu batinnya dibuka oleh Allah, mereka itu ketika salam tasyahud dalam salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dibalas sama Nabi. Wa alaikas salam ya Syekh. Luar biasa ya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tanamkan rasa rindu dan cinta sama Nabi. Karena kecintaan ini ghali, mahal. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara supaya bisa mimpi Nabi Muhammad? Gampang kalau mau mimpi Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Bersihkan hatimu dulu. Tahhir qalbak. Wasnuhdhan ma'a ikhwana. Prasangka baik kepada saudara. Lah kumaha mau mimpi Nabi? Dalam hati orang aya kebencian kepada orang. Kumaha tuh? Yang mau kita mimpikan manusia agung,
manusia mulia, tak mungkin kita bisa menatap wajahnya, tak mungkin kita bisa melihat dia di dalam mimpi loh, bukan secara langsung. Kalau hati kita rusak, perbaiki kelakuanmu, perbaiki ibadahmu, ya, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian perbaiki hakul adabi, hak-hak bermasyarakat, akhlak yang kita pasang, itu yang penting. Makanya Habib Umar bin Hafid, sosok Habib Umar bin Hafid, ya, saya bercerita tentang Habib Umar bin Hafid yang kira-kira ada sudah 3 tahun 4 tahun yang lalu, semenjak Covid nggak pernah datang ke Indonesia. Antum mikir nggak kemarin begitu datang Habib Umar, antusias banget orang yang menyambut beliau itu luar biasa, ya, seperti rindu. Kita kaget bapak-bapak ibu-ibu, bukan cuma antum, saya pun kaget. Kali ini kedatangan Habib Umar walaupun nggak lama, 3-4 hari, tapi dahsyat, luar biasa, disambut yang begitu hebat, seperti seorang gutub yang datang. Jangan main-main ya. Allah kalau sudah cinta sama hamba, sayang dan rindu kepada hamba, Allah tanamkan kerinduan dan kecintaan kepada orang-orang agar supaya mendekat kepada Allah. Orang datang dari Kalimantan, datang dari tempat-tempat penjuru, semua, bahkan dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, itu sudah memesan hotel untuk bisa melihat. Istiqlal 3 hari penuh, tanggal 20, 21, 22, Darsul Fajri. Pelajaran setelah selesai sholat subuh dipimpin Habib Umar langsung. 1 jam sampai waktu isya. Ribuan, bukan 1.000, 5.000, puluhan ribu, itu 4 lantai penuh. Kalikan ya. Berapa orang bisa masuk di Istiqlal? Bawah penuh, lantai 4 penuh, parkiran penuh, manusia sampai orang bilang meluap ke jalanan. Ini dilihat, Pak. Bukan main-main, kita menyaksikan ya di media sosial, begitu dahsyat. Di luar tablik akbar, kalau tablik akbar mah kita nggak heran, ya, nggak heran. Tablik akbar, majelis Rasulullah pun ya hampir 1 juta yang kumpul. Kalau tablik akbar, tetapi ini Darsul Fajar, orang biasanya subuh sulit ke masjid. Ini maaf, ada yang datang dari malam, ada yang nginep berhari-hari di Istiqlal. Kita ini kadang-kadang nggak kebayang sama kita. Kok bisa begitu ya Habib Umar? Kok bisa luar biasa orang antusias, orang begitu cintanya kepada beliau, orang berebutan untuk bisa menatap wajahnya. Ada apa? Karena ini orang makhluk, dicinta sama Allah, dicinta sama Nabi Muhammad. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, idza ahabballahu bi abdin, kalau Allah cinta sama seorang hamba, da'a Jibrila, dipanggil sama Jibril. Jibril, dia datang. Apa ya Allah? Qala ini ahbabtu fulan. Aku ini cinta kepada fulan bin fulan. Fa ahibbu, maka cintailah orang itu. Wa idza ya ahabbu ahlus samai, fa ja'alallahu qabulan fil ardi. Kalau Allah cinta, penduduk langit malaikat cinta, Allah jadikan orang tersebut diterima di muka bumi. Itu bayangkan nanti pulang diberikan pesawat jet langsung ke Mesir, dari Palangkaraya langsung ke Mesir, Kalimantan Tengah. Dari Mesir baru pakai pesawat biasa, ya, dari Indonesia pakai pesawat pribadi, pesawat jet super cepat. Nanti dari Mesir baru ganti pesawat, baru dia berangkat ke Yaman. Bayangkan, sudah ngajar lagi. Ya, nggak kena capek ibu-ibu, datang langsung ada acara, ya, di Cidodong. Belum lagi untuk hallnya. Nanti sore ketemu tamu agung yang dipertemukan, ketemu ada lagi orang bilang Abnaul Hadarim, ada lagi kemudian bertemu dengan artis-artis, ya, artis-artis, orang-orang yang bermasalah, orang yang bertato, orang yang orang bilang ya yang baru hijrah segala macam, diperjumpakan dengan beliau, ditatap oleh beliau. Sampai ada murid yang ikut beliau, muridnya sakit, kering, nggak sanggup, nggak kuat,
Habib Kidan yang menterjemah loyo, lemas tidur. Kita lihat kadang-kadang ya mata kadang-kadang ngusap kia lah. Iya Habib Umar lah ngusap terus ngomong bicara. Kalau bukan dia orang istimewa nggak bakal bisa seperti itu bapak-bapak. Kumaha kesehatannya ibu-ibu, naik pesawat turun pesawat, naik panggung turun panggung, naik mobil turun mobil, pergi ke sana salaman sama orang, senyum sana senyum sini. Kapan makannya, kapan tidurnya, kapan istirahatnya, kapan dia mesti orang bilang bersama keluarganya. Kalau bukan karena dia manusia istimewa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan itu kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia manusia yang gobulun indanas, diterima oleh manusia. Oleh karenanya kalian tidak akan bisa sampai makom yang seperti itu kalau kalian tidak merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan dalam hati kalian rindu dan cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma selawat yang banyak bapak-bapak membuat Nabi datang kepada kita di waktu malam. Lah, bukan karena ibadah, bukan karena sujud, bukan karena zikir yang ribuan membuat Nabi Muhammad datang. Lah, tapi pegang satu, Nabi akan datang kepada antum kalau antum bersih hatinya. Nabi akan datang kalau kepada antum kalau antum bisa bermanfaat untuk umat, berguna untuk orang lain. Nabi akan datang. Nabi akan datang kepada antum kalau antum ikut memikul beban syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni, walau ayah, kata Nabi Muhammad, sampaikan ya dari aku walaupun satu ayat saja, sampaikan kepada umat. Kalau sudah sampai dari satu orang akan menularkan kepada orang-orang yang lain, disitulah kalian akan mendapatkan mahabbah dari Nabi Muhammad, dapat perhatian dari Nabi Muhammad di luar selawat-selawat yang kita baca. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Rabiul Awal sudah di depan mata kita, sudah menghadap kepada kita. Tidaklah dikenal Rabi, ya di zaman jahiliyah orang nggak mengenal Rabiul Awal. Di zaman dahulu nggak kenal Rabiul Awal. Makana Rabiul Awal ya masyhurun wa ma'rufun illa ba'da burida Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak dikenal bulan Rabiul ini kecuali ketika lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah tidak lahirkan Nabi Muhammad di hari Jumat Sayyidul Ayyam? Kenapa Allah tidak lahirkan Nabi Muhammad di bulan yang mulia, bulan Ramadan? Kenapa Allah tidak lahirkan Nabi Muhammad di bulan Haji Dzulhijjah, bulan yang agung? Kenapa Allah tidak lahirkan Nabi Muhammad di Asyurul Hurum, bulan-bulan yang mulia? Tetapi kenapa Allah pilih di satu bulan yang dulu bangsa Arab tidak menyanjung bulan itu, yang menganggap sepele kepada bulan itu, tak pernah menghiraukan bulan itu? Kenapa Allah lahirkan di situ? Supaya kalian paham, supaya kalian mengerti, supaya kalian meresapi betapa luar biasanya Nabi yang membuat bulan Rabiul Awal itu terangkat menjadi mulia. Nabi yang membuat bulan yang gak dikenal menjadi masyhur. Dialah Rasulullah. Nanti kalau dilahirkan di bulan Ramadan, orang bilang pantesan saja dia mulia, lahirnya di bulan mulia. Pantesan saja mulia, lahirnya di bulan Haji Ashurul Hurum, maka Nabi jadi ngebonceng ikut mulia. Makanya Allah lahirkan dia di bulan yang bangsa Arab menyepelekan bulan itu, tak menganggap bulan itu, dikesampingkan oleh mereka, gak ada harga Rabiul Awal. Tapi begitu naik Nabi Muhammad, begitu lahir Rasulullah, maka terangkat Rabiul Awal. Bahkan bulan Rabiul Awal mengalahkan bulan-bulan yang lain. Bahkan bulan Rabiul Awal mengalahkan hari Senin, mengalahkan hari-hari yang lain. Kenapa? Karena hari Senin itu lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanal Isnin, tidaklah Isnin itu dikenal oleh orang masyhurun indal Arab wal Ajam illa ba'da wiladati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini selalu ada hubungan dengan Rasulullah. Semua ini ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad. Semua yang mentasab, semua yang berhubungan dengan Rasulullah. Bahkan naklu, sendal yang dipakai oleh Nabi Muhammad menjadi mulia karena menempel
dengan bashar, dengan kaki, kulit yang diinjak oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sendal itu membawa manusia agung, manusia mulia, maka sendal itu masuk ke Sidratul Muntaha. Begitu juga kita bapak-bapak, ibu-ibu, kalau cinta sama Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, bangga sama Nabi Muhammad, maka kita akan dikumpulkan nanti hari kiamat bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari kita tanamkan rasa kerinduan kepada Rasulullah, agar supaya bulan Rabiul Awal ini ketika datang kepada kita menjadi bulan yang begitu agung, bulan yang begitu mulia, bulan yang selalu diharapkan dan dinanti-nantikan oleh umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya kita tahu sosok Nabi Muhammad, agar supaya kita rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik. Asbatan yaji rotal alami. Ya Iwal karami, ya Haidal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa Asbatan yaji rotal alami, ya Aidal judi wal karami, ya Aidal judi wal karami. Ayo sama-sama. Ya Rasulullah, baca semua. Salamun alaik, ya Rabbi asani wa alaji. Apatan yaji rotal alami, ya Aidal judi wal karami, ya Aidal judi wal karami. Adalah Nabi sangat pemalu, sebagai gadis zaman dahulu, pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi, pada sesama makhluknya Rabbi. Ayo sama-sama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa alaji. Apatan yaji rotal alami, ya Aidal judi wal karami, ya Aidal judi wal karami. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya, menimba air, memerah kambing,
pergi mencari kayu yang kering, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah, salamun berselawat sambil meresap ya, supaya kita semakin merindukan Nabi Muhammad. Abatan yaji ratal alami, ya hailal jodi wal karami, ya hailal jodi wal karami. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di masa sukarnya, bukan tak mampu tapi tak sudi, gunung jadilah emas buat Nabi, gunung emas buat Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa ta'roji, abada yaji ratal alami, ya haidal jodi wal karami, ya haidal jodi wal karami. Di dalam dunia sangat zuhudnya, tak sedikit pun cenderung hatinya mengikat batu pada perutnya, karena menahan sangat laparnya, karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa ta'roji, abatan yaji rabbal alamin, ya haidal jodi wal karami, ya haidal jodi wal karami. Allahumma shalli wa barik alaihi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Ya Rabb, panjangkan umur kami, panjangkan usia kami, berikan kesehatan at-tamah kamilah syamilah, berikan keberkahan kepada kami, mudahkan langkah kami, mudahkan jalan kami, makmurkan majlis kami, berikan kami cahaya di dunia dan di akhirat, selamatkan orang-orang yang bersama kami, jauhkan musibah, jauhkan balak musibah, malak petaka yang menimpa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, selamatkan umat Rasulullah yang tertindas, selamatkan umat Nabi Muhammad yang terzalimi, saudara-saudara kami orang-orang Melayu, ya Arhamar Rahimin, panjangkan usia mereka, panjangkan umur mereka, kuatkan perjuangan mereka, berikan nasrun minallah wa fathun qarib, berikan kemudahan kepada mereka. Ya Rabb, tataplah mereka, pandanglah mereka, ya Allah, mereka anak-anak para pejuang, keturunan-keturunan para pejuang Melayu, ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kampung kami, jauhkan negeri kami dari musibah, berikan kami pemimpin-pemimpin yang penuh dengan cahaya, penuh dengan perhatian kepada rakyatnya, jauhkan kami dari segala pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya Allah, berikan, tanamkan dalam sanubari kami
perjuangan dan kekuatan-kekuatan di dalam memperjuangkan li'i'la'i kalimatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan keberkahan pada ulama-ulama kami, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, berikan manfaat atas ilmu-ilmu mereka. Ya Rabb, jaga para habaib-habaib kami, jaga para sesepuh-sesepuh kami, jaga para ustadz-ustadz kami, jaga para kiai-kiai kami, jaga para tokoh-tokoh kami. Ya Allah, berikan kehidupan yang makmur untuk negeri bangsa yang kami cintai ini. Ya Allah, selamatkan bangsa Indonesia. Ya Allah, selamatkan negeri Pertiwi. Ya Allah, jauhkan dari segala kemurkaan, jauhkan dari segala pelanggaran, jauhkan dari mukhalafat, jauhkan dari tangan-tangan durjana, jauhkan dari segala para pengkhianat bangsa. Ya Allah, berikanlah panjang umur kepada kami yang hadir di tempat ini, agar kami bisa berjuang, agar kami bisa membantu saudara-saudara kami, bantu dengan jiwa kami, bantu dengan harta kami, bantu dengan sumbangsi kami, bantu dengan segala apa yang ada pada diri kami. Ya Allah, berikan ketabahan kepada mereka, berikan mereka tempat yang layak, berikan mereka makanan yang enak, berikan mereka tidur yang nikmat. Ya Allah, jangan pernah Engkau berpaling dari mereka. Ya Allah, mereka umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kami merindukan seorang pemimpin yang dapat membawa bangsa yang penuh besar ini, bangsa yang begitu agung ini, bangsa yang begitu mulia ini, bangsa yang begitu makmur ini. Tak ada yang kurang pada negeri ini. Semua yang ada di perut bumi, semua yang ada di perut bumi adalah hasil-hasil yang bisa memakmurkan bangsa ini. Oleh karenanya, ya Allah, kirimkan kepada kami seorang pemimpin, kirimkan kepada kami seorang pemimpin yang bisa mengeluarkan kami dari kemelut, yang bisa mengeluarkan kami dari keburukan, yang bisa mengeluarkan kami dari kehancuran. Ya Allah, jauhkan segala fitnah, jauhkan segala musibah. Ya Allah, kami semua umat Nabi besar Muhammad, ya Allah, kami selalu mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Kami berzikir kepadamu, kami ibadah untukmu, kami sholat hanya untukmu. Ibadah kami milikmu, jiwa kami milikmu, semua roh kami milik Engkau ya Arhamar Rahimin. Oleh karenanya, mudahkan segala urusan-urusan di dunia dan mudahkan urusan untuk menuju akhirat, negeri yang begitu luas, negeri yang begitu kekal abadi, tidak ada kehidupan setelahnya kecuali kehidupan akhirat. Kumpulkan kami bersama Sayyiduna Muhammad, kumpulkan kami di majelis Nabi Muhammad, kumpulkan kami bisa menatap wajah Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari hijab, jauhkan kami dari halangan, jauhkan kami dari keburukan. Berikan kami apa yang telah Kau berikan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kami apa yang telah Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu para wali, para orang-orang yang dekat bersama Engkau. Ya Allah, jauhkan keburukan atas diri kami, hindarkan kami atas musibah yang selalu mengintai kami, akan menimpa kami. Ya Allah, hapuskanlah komunis dari bangsa kami ini, habiskan mereka ya Allah, musnahkan mereka ya Allah, habiskan mereka sampai ke akar-akarnya ya Allah. Jaga bangsa ini, jaga negeri ini, jaga NKRI ini ya Arhamar Rahimin. Hanya ini yang kami minta kepadamu ya Allah, di malam yang begitu agung ini, di malam yang begitu mulia ini, sebagai rasa cinta kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannataka amal abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada para panitia, terima kasih kepada para asatid, para sesepuh, para tokoh.